Teman-teman, aku mau membahas apa sih perbedaan antara karyawan, wirausaha, pebisnis, atau investor. Kadangkala kita pikir semuanya hampir sama. Emang semuanya hampir sama, sama-sama mencari pendapatan atau mencari uang. Tujuannya sama, tapi ada perbedaan-perbedaan. Di antaranya, contoh, kalau dia karyawan, dia mendapatkan uang atau pendapatan dia ada saat dia bekerja pada orang lain. Jadi kita sebagai karyawan orang, sehingga kita bekerja untuk dia, untuk orang lain. Jadi orang itu menggaji kita gitu. Terus yang kedua, gajinya menetap. Karena apa? Pekerjaannya itu aja, menetap gitu kan. Jadi kita diperintah orang lain gitu. Itu namanya karyawan. Jadi saat kita nggak bekerja, kita nggak ada pendapatan. Itu nomor 1, karyawan. Tapi yang nomor 2, wira swasta. Wira swasta itu self-employed. Wira swasta itu dia harus punya keahlian, dia harus kuliah, misalnya jadi pengacara, jadi dokter gitu kan. Dia profesional di bidangnya, jadi konsultan, pokoknya harus sarjana. Biasanya dia harus sarjana, sehingga dia punya ilmu khusus satu bidang aja, sehingga dia jadi pengacara, itu kan sarjana hukum ya. Jadi konsultan teknik, misalnya konsultan keuangan, konsultan bidang-bidang lain. Terus dia misalkan seorang dokter, jadi ilmu pengetahuannya kedokteran, dokter umum, dokter spesialis kulit, spesialis kecantikan, spesialis syaraf atau tulang dan macam-macam. Itulah wira swasta. Nah, kalau wira swasta ini mempunyai penghasilan sendiri karena dia buka klinik kan, dia buka kantor sendiri, sehingga dia bekerja secara profesional di bidangnya. Misalnya notaris, dia buka kantor sendiri, sehingga nanti dia mendapatkan uang dari penghasilan yang dia kerjakan secara profesional. Jadi kalau dia nanti nggak kerja, ya berhenti keuangan dia. Masa dokter bisa ditularkan kan nggak mungkin. Seorang dokter ya harus dokter juga yang dia wariskan. Kalau dia seorang sarjana atau dokter, baru dia bisa wariskan. Kalau asal sembarang mewariskan ke anaknya, sementara anaknya bukan dokter, kan nggak bisa. Begitu juga dengan pengacara. Dia kalau udah berhenti jadi pengacara, ya udah nggak ada lagi pendapatan dia saat dia berhenti, karena nggak bisa diwariskan ilmu pengetahuan dia ke anak-anaknya kalau anaknya itu tidak sarjana hukum. Itu namanya wira swasta, ya kan? Itu yang kedua tadi karyawan, yang kedua wira swasta. Nah, yang ketiga pebisnis, business owner. Pebisnis ini enak. Kenapa? Pebisnis ini nggak harus sarjana. Boleh sarjana juga, tapi dia menjalankan suatu bisnis. Jadi kadangkala dia SD pun bisa menjalankan ini. Nggak harus dia profesional di bidang suatu jurusan yang harus dia geluti, enggak. Dia punya talenta sendiri, tapi bisa juga kuliah di bidang itu. Dia menjalankan bisnis.
Nah, waktu menjalankan bisnis ini dia tidak bekerja sendirian. Kalau dia bekerja sendirian, dia punya toko, dia kerjakan sendiri, penghasilan sendiri, sehingga saat dia mau ke pasar, saat dia mau pesta, saat dia mau berkunjung ke keluarga, tokonya harus ditutup kan. Sehingga waktu ditutup tokonya, nggak ada pembelinya, jadi nggak ada pendapatannya. Tapi kalau pebisnis, dia punya jaringan, dia punya tim, dia mengembangkan tim, jaringan dengan orang lain, sehingga orang lain itu bekerja sama dengan dia. Di sana ada kendali besar dari waktu, dari sumber daya dan potensi. Untuk mengembangkan bisnis ini panjang dia, jangka panjang. Karena kalau kita pebisnis, kita mau jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar kota, kita nggak kerja loh, tapi bisnis kita bisa berjalan terus karena ada orang lain sebagai tim kita. Jadi orang lain juga bisa mengendalikan pekerjaan ini saat kita tidak bekerja, sehingga pendapatan kita pun bisa jalan. Mungkin kita saat tidur pun uang kita berjalan. Karena apa? Ada jaringan kita, ada tim kita gitu. Sehingga lebih baik kita jadi pebisnis. Jadi kita nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan potensi kita. Karena kalau ada tim kita lebih pintar, yang penting dia ada tanggung jawab, ada komunikasi, ada suatu komitmen yang mereka pegang, itu yang benar. Itu namanya pebisnis. Nah, ada lagi investor. Kalau investor ini nggak semua orang bisa jadi investor. Karena apa? Dia harus punya modal. Dia mendapatkan uang dari sahamnya dia, modalnya dia, investasi dia. Kalau investor ini harus banyak uang. Kalau dia punya banyak uang, dia beli properti misalnya, dia harus banyak membelinya. Kalau 1-2 itu namanya kurang. Karena investor itu mendapatkan uang dari apa yang dia hasilkan dari investasinya, dari saham misalnya, dari obligasi, dari pokoknya bermacam-macam yang sudah dia tanamkan. Modalnya besar biasanya, jadi nggak semua orang bisa investor. Nah, teman-teman maunya di mana? Tinggal pilih. Kamu mau jadi karyawan terus, bekerja sama orang terus, pendapatanmu segitu-segitu aja, kamu nggak berkembang, padahal zaman berkembang, kebutuhan hidup kita berkembang, pendidikan anak berkembang, kebutuhan untuk kalau kita sakit berkembang semua, kebutuhan untuk kesehatan kita. Apakah zaman-zaman sekarang tidak lebih baik kita memikirkan, lebih baik kita berbisnis? Kalau berbisnis itu kita sambil bekerja, jadi karyawan juga bisa, jadi ibu rumah tangga juga bisa, jadi profesional juga bisa. Nah, ini lebih luas. Kalau menurut aku lebih luas pebisnis ini. Kita bekerja sama dengan orang lain, kita ada jaringan, kita bebas waktu kita, mau kapan aja kita bisnis sama orang, mau malam kek, mau siang kek, mau sore kek, tergantung kondisi orang yang kita hubungi kan. Kalau dia pagi-pagi yang boleh, kita pagi. Kalau dia bolehnya sore, ya sore. Kita ikutin klien kita. Kalau malam juga ya boleh. Tapi kalau karyawan pagi-pagi terus, atau kalau dia nanti ada shift sore atau shift malam, kita terikat dengan orang lain. Kita terikat dengan orang yang memberi pekerjaan pada kita. Padahal kita udah overtime, tapi kita uangnya tidak overtime. Menetap dia. Jadi mau pilih bisnis atau mau pilih karyawan, segera pikirkan, segera dianalisa
Mau jadi apa kita? Mau jadi pebisnis? Mau jadi karyawan? Karyawan terbatas waktunya, ada saatnya dia pensiun. Tapi kalau pebisnis, saat kita masih sehat, saat udah tua pun namanya bisnis kita bisa jalankan, kita jalankan. Kita bisa wariskan juga. Nggak usah harus sudah sarjana, anak cucu kita baru kita wariskan, enggak juga. Pebisnis itu lebih cepat mendapatkan penghasilan, lebih leluasa waktu kita, lebih leluasa jaringan-jaringan kita. Ayo jadi pebisnis yuk. Enakan pebisnis loh. Kalau kamu jadi investor harus banyak uangmu, harus banyak modalmu. Kalau kau jadi wira swasta, kamu harus sarjana khusus menggeluti jurusan yang kau pilih. Mau psikolog, kamu harus kuliah, kamu jadi psikolog. Kalau mau dokter, kamu kuliah, kamu bertahun-tahun jadi dokter. Kalau kau jadi konsultan harus kuliah menjadi konsultan. Ayo, enakan pebisnis. Aku sudah karyawan, soalnya aku udah mengalami karyawan selama 34 tahun. Sekarang saya jadi pebisnis. Enakan pebisnis. Ayo teman-teman, ayo